Ada apa, Dek? Tanya Mas Tono. Panas, Mas. Nunung duduk di luar aja ya. Nunung mengibas-ngibas tangan di lehernya, mencoba meminimalisir rasa gerah yang kian melanda. Mas temenin Nung, Mas khawatir kamu kenapa-napa, ucap Tono, takut istrinya yang sedang hamil kenapa-napa. Tidak usah Mas, baru jam berapa juga, lagian kan Nunung gak di luar. Tolak Nunung, seraya beranjak dari ranjang dan melangkah ke arah ruang tamu. Tono menatap gusar kepergian istrinya. Ia pun akhirnya memilih untuk kembali berbaring. Tapi baru saja matanya ingin terpejam, tiba-tiba Tono menatap gusar kepergian istrinya. Ia pun akhirnya memilih untuk kembali berbaring. Tapi baru saja matanya ingin terpejam, tiba-tiba, apa Nung? Astaga, Ibu! Tono pun berlari ke arah kamar ibunya dan menggedor pintu kamar orang tua itu dengan kencang, hingga membuat wanita yang tengah terlelap itu langsung terbangun dan bangkit tergesa. Kaki tuanya yang terkadang sakit karena asam urat itu dengan paksa ia gerakan, meski ia harus menyeretnya. Ada apa, Ton? Tanyanya saat pintu berhasil ia buka dan menatap raut ketakutan anaknya. Nunung Bu. Tadi kata Nunung hanya mau mencari udara segar karena kamar terasa sangat panas, Bu. Tapi Nunung malah tidak terlihat, hanya terdengar suara teriakan dan pintu terbuka lebar, Bu. Adu Tono dengan ibunya. Mata wanita itu melebar dan langsung bergerak ke arah depan dengan tertatih, diikuti dengan Tono di belakangnya. Cari istrimu, Ton. Panggil mbakmu sekalian. Pasti terjadi apa-apa dengan Nunung di luar sana, tita ibunya yang langsung diangguki oleh Tono. Tono langsung melesat keluar dari rumah dan berlari ke arah rumah kakak perempuannya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sembari pandangannya menyusuri sekitar, mencari keberadaan istrinya, dan sampai ia tiba di rumah kakaknya, Nunung sama sekali tidak terlihat. Mbak Lastri, panggil Tono, dan mengetuk pintu berulang kali. Tak ada jawaban. Rumah itu gelap, karena penerangan di dalam rumah sudah dipadamkan. Hanya lampu 15 watt yang menggantung di depan rumah, yang menjadi satu-satunya penerangan. Tak hanya sampai di situ, Tono mengalami aksinya dengan mengetuk pintu berulang kali dan kembali memanggil nama kakaknya. Terdengar suara derap langkah kaki dari dalam dan sahutan yang terdengar sedikit menyentak. Iya, sabar. Hanya dalam jarak beberapa detik saja, terdengar suara handle pintu dan tak lama pintu pun terbuka. Kenapa, Ton? Apa ada sesuatu yang terjadi pada ibu? Tanya laki-laki yang saat itu menatap penuh dengan khawatir. Laki-laki itu tak lain adalah suaminya Lastri, iparnya Tono. Bukan Mas, istriku hilang. Mau minta tolong bantu cari, jawab Tono dengan wajah yang gusar. Apa? Ada apa lagi dengan Nunung, Ton? Ucapnya. Tiba-tiba saja terdengar suara perempuan yang tak lain adalah Lastri yang ikut menyelah. Wanita parubaya itu baru saja keluar dari kamarnya dan melangkah mendekati mereka seraya mengujit rambutnya yang saat itu tergerai. Itu, katanya Nunung hilang. Ayo, kita bantu cari, Bu. Kasihan Nunung, lagi hamil entar kenapa-napa, ajak suaminya. Lah, terus anak kita gimana, Pak? Tanyanya. Sudah, Mbak. Biar ibu saja nanti yang nungguin. Bantu Tono nyari Nunung dulu, Mbak. Tono memelas, yang akhirnya diangguki oleh Lastri. Lastri lalu bergegas menuju rumah ibunya, yang mana orang tua itu sedang menatap gusar ke arah jalan di depan terasnya. Ibu, Lastri nitip anak dulu ya. Mau bantu nyariin Nunung, ucap Lastri pada ibunya. Ya sudah, cepat. Bantu Tono nyariin Nunung, biar ibu yang ngurus anakmu, sahutnya
seraya berbalik dan mengunci pintu. Wanita itu langsung bergegas ke arah rumah anak perempuannya itu. Sementara Lastri, suaminya, dan Tono melangkah dengan cepat sembari memanggil nama Nunung, berusaha mencari wanita itu di sekitar kampung. Di tempat lain, Nunung yang saat itu sedang dicari-cari menatap sedih dua orang berwajah pucat yang saat itu tersenyum manis kepadanya. "Terima kasih, Nung, sudah membantu mencari jasad kami. Sekarang sudah saatnya Mbak dan anak Mbak pergi. Sekali lagi terima kasih. Semoga kebaikanmu ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafin Mbak karena beberapa hari ini sudah menyusahkan kamu dan berusaha untuk berkomunikasi dengan kamu. Sekarang Mbak lega karena Mbak akhirnya bisa pulang dengan tenang." Nunung pun mengangguk, terisak dan sesegukan. Merasa haru melihat sosok yang tadi ia temukan meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Masih terekam jelas di benaknya bagaimana ia melihat jasad yang sudah menggembung dan membiru itu bercampur dengan kotoran. Begitu memilukan. Yang lebih tragisnya, mereka dibunuh oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung keluarga, bukan malah menjadi tukang jagal yang merenggut nyawa hanya karena emosi sesaat. "Tante, terima kasih sudah bantu kami. Kami pamit pulang dulu, Tante," ujar bocah berwajah pucat yang saat itu memakai gaun panjang berwarna putih. Rambutnya terurai, tapi terlihat cantik dengan bandu berias mawar putih. Gadis kecil itu bergandengan tangan dengan ibunya, yang saat itu juga memakai gaun berwarna putih panjang menutup kakinya. Mereka melambai ke arah Nunung, yang saat itu menahan sesak di dadanya, haru, sedih, lega menjadi satu. Nunung pun berusaha mengangkat tangannya yang terasa berat. Dua sudut bibirnya perlahan terangkat dan membentuk sebuah lengkungan senyum. "Selamat tinggal, Mbak. Semoga kalian tenang di sana dan diberikan tempat terindah," doa Nunung saat melihat dua sosok yang perlahan mengabur dan diselimuti asap yang semula tipis dan perlahan menebal, menyembunyikan sosok dua perempuan yang saat itu tersenyum penuh arti padanya. Plak! Seketika, pandangan Nunung menggelap saat ia merasakan tepukan di bahu sebelah kanannya. Nunung pun refleks berbalik badan. "Nung, kamu kenapa bisa di sini, Nung?" ucap Mas Tono. "Mas Tono? Tadi Nunung pun langsung terdiam saat menyadari saat ini ia berada tepat di belakang rumah Siti yang hanya ada semak belukar tanpa ada satupun rumah. "Tadi Nunung ketemu dengan Mbak Siti dan anaknya, Mas. Mereka bawa Nunung dan mengucapkan terima kasih," tutur Nunung dengan wajah bingung. Tono langsung mendekat ke arah istrinya dan memeluknya dengan hangat. "Kita pulang ya, hari juga sudah sangat malam. Tidak enak jika dilihat tetangga kamu sendirian di sini. Nanti orang berpikiran yang tidak-tidak," tutur Tono sembari membalai pucuk kepala Nunung dengan sayang. Nunung mengangguk bersama dengan Mbak Lastri dan juga suaminya. Tono membawa Nunung pulang. Mereka berjalan beriringan sembari saling bergandengan. Sepanjang perjalanan, Tono hanya terdiam. Pikirannya bercampur aduk. Ia sudah tidak sanggup melihat istrinya terus-menerus diganggu oleh makhluk halus. Meskipun ia lega, akhirnya Nunung ia temukan dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Sesampainya di rumah, Nunung langsung beristirahat, sedangkan Tono tidak bisa sedikit pun untuk terlelap. Ia benar-benar takut jika istrinya tiba-tiba menghilang seperti kejadian sebelumnya. Ia memilih untuk menjaga istrinya hingga pagi menjelang. Saat ia mulai terkantuk dan matanya baru saja terpejam, tiba-tiba saja terdengar suara sirine ambulan dari kejauhan. Tono langsung beranjak dari sisi ranjang dan melangkah keluar rumahnya. Ia berdiri terpaku saat mobil ambulan lewat. Tanpa sadar, kakinya mengayun untuk melihat siapa yang sekiranya berada di dalam mobil ambulan. Ia pun terpaku melihat dua mayat yang saat itu sudah dikafankan. Semua orang yang menatap tak kuasa menahan air mata saat dua mayat itu dibawa masuk ke dalam rumah.
Iya, dua mayat itu tak lain adalah Siti dan juga anak perempuannya yang menjadi korban pembunuhan oleh orang terdekatnya sendiri, yang tak lain adalah Firman, suaminya Siti. Isak tangis dan suara raungan terdengar menggema di pagi hari itu, di mana matahari baru saja menampakkan sinarnya. Bukan hanya manusia yang merasakannya, dunia pun seolah ikut berduka saat dua jenazah itu dikeluarkan dari dalam ambulan dan dibawa masuk ke dalam rumah, tempat di mana kedua orang itu meregang nyawa. Hujan rintik-rintik tiba-tiba turun dari langit. Padahal saat itu langit cerah dan matahari bersinar terang. Tono mendekat dan membantu memasukkan jenazah yang terasa cukup berat karena jenazah sudah mulai membengkak. Anehnya, jenazah yang seharusnya berbau busuk itu malah mengeluarkan aroma yang wangi, seperti wangi bunga melati. Tono dan beberapa orang laki-laki yang membantu tidak sedikit pun merasa jijik. Jenazah pun yang awalnya berat ketika diangkat beberapa langkah menjadi ringan dan memudahkan mereka untuk meletakkan mayat di kasur yang telah disediakan. Seketika, rumah duka itu mendadak ramai. Tetangga satu persatu berdatangan dan bertakziah di rumah almarhumah Siti. Tak ada satupun orang yang berkata jelek tentang Siti. Malahan pujian-pujian yang terlontar dari mulut warga. Dan yang lebih mengherankan, aroma melati itu terasa semerbak dan menyegarkan, membuat orang-orang tak henti membicarakannya. Amalan apakah yang kiranya dilakukan Siti selama hidupnya? Mengapa aroma tubuhnya begitu wangi dan menenangkan? Begitupun dengan Tono. Laki-laki itu langsung bergegas menuju rumahnya untuk memberitahu berita tentang kedatangan Siti dan juga anak perempuannya yang kini sudah berada di rumah duka. Nunung yang saat itu masih tertidur karena semalaman begadang, ia bangunkan dengan pelan dan penuh kehati-hatian. Sementara itu ibunya sudah lebih dulu pergi ke rumah duka untuk melihat jenazah Siti dan juga anaknya. "Nung, bangun Nung," ucapnya seraya menepuk-nepuk pelan paha istrinya. Nunung pun perlahan mengerjapkan mata dan menatap suaminya bingung. "Sudah siang ya Mas, maaf ya, Nunung kesiangan," ucap Nunung. Ia langsung bergegas untuk duduk, tapi suaminya menahannya. "Bukan, Mas kesini cuma ingin memberitahu kalau jenazah Mbak Siti dan anaknya sudah tiba, dan kata keluarganya hari ini beliau akan dimakamkan ba'da zuhur," jelas Tono. "Oh, kalau begitu Nunung mau siap-siap Mas. Kan jenazahnya pasti belum dimandikan. Biar Nunung dan ibu saja yang melakukan, beserta Mbak Lastri." Nunung kembali bersiap untuk bangun, tapi suaminya kembali menahannya. "Kenapa Mas? Nunung mau siap-siap ini kok ditahan terus?" Keluh Nunung sedikit mencabik karena merasa Tono berusaha menghalangi niat baiknya. "Nung, Mas mau bicara sebentar. Mas bukan menghalangi Nunung untuk melakukan perbuatan baik. Tapi sejak awal, Nunung kurang bisa menjaga amanah, sehingga Nunung banyak mengalami kejadian-kejadian ganjil sebelumnya. Mas sudah telepon Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, Nunung memang peka dengan makhluk astral. Takutnya, makhluk-makhluk itu semakin intens mendekati Nunung dan menjebak Nunung ke dalam hal yang kurang baik. Jadi, Mas kemarin sudah rembukan dengan Mbak Lastri dan juga ibu. Mereka setuju untuk mencari pengganti Nunung, dan secara kebetulan ada seorang ustazah yang baru saja pindah. Dan ketika Mbak Lastri menemui beliau dan bertanya, alhamdulillah beliau menyanggupi untuk menjadi pemandi jenazah di kampung kita ini. Mengingat kondisi Nunung yang juga sedang hamil dan sering berinteraksi dengan makhluk gaib. Tutur Tono panjang lebar. Ia berusaha untuk mengungkapkannya dengan lemah lembut agar istrinya tidak tersinggung. Nunung pun terdiam dan menatap wajah suaminya lekat. Tak menampik rasa kecewa di dalam dirinya karena niat baiknya tidak selaras dengan suaminya. Namun ia pun menyadari saat ini ia tidak sendiri. Ada nyawa yang saat ini ia tanggung di dalam perutnya. Apalagi semenjak ia menjadi seorang pemandi jenazah.
kejadian ganjil kerap ia temui dan beberapa kali juga nyaris membuatnya berada dalam kesulitan. Nunung menarik nafas dalam dan mengembuskannya secara perlahan. Tangan kanannya terangkat dan menyentuh punggung tangan suaminya. "Iya, Mas, Nunung mengerti. Tapi, bolehkah Nunung ikut mengantar jenazah Mbak Siti dan juga anaknya untuk yang terakhir kali?" tanyanya penuh harap. Tono pun tak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya mengabulkan permintaan istrinya. "Iya, tapi kamu sarapan dulu. Nanti ba'da zuhur baru akan dimakamkan. Mas sholat dulu terus jemput kamu di rumah. Kita pergi naik motor biar kamu tidak kelelahan," titahnya yang langsung diangguki Nunung. Sementara itu, suasana rumah duka terlihat sangat kondusif. Keluarga Firman maupun keluarga Siti tampak akur. Mereka menyadari dan tidak memihak ke Firman. Keluarga Firman berulang kali minta maaf, meski sangat sakit hati. Keluarga Siti berusaha untuk memaafkan dan meminta Firman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Apa yang telah terjadi antara Siti dan juga Firman merupakan internal di antara mereka. Karena itu, keluarga hanya bisa memberikan yang terbaik untuk Siti dan anaknya di saat-saat terakhirnya. Ketika suara azan zuhur terdengar, seluruh keluarga dan tetangga bersiap untuk mengantarkan mayat ke masjid terdekat. Mereka bergantian membawa keranda Siti dan anaknya. Mendung menggelayut dan angin sepoi-sepoi menemani perjalanan warga yang membawa keranda berisi jenazah ke arah masjid. Mereka meletakkan kedua keranda jenazah di depan, sementara imam dan jamaah di belakangnya. Setelah selesai sholat zuhur, mereka pun melaksanakan sholat jenazah dengan tertib dan penuh hikmat. Menggunakan mobil ambulan yang sejak tadi menunggu di parkiran masjid, mereka membawa dua jenazah itu ke areal pemakaman terdekat. Nunung dan Tono pun hadir dan melihat pemakaman itu dengan perasaan hancur, terutama kepada Nunung yang selama ini dekat dengan Siti dan juga anak perempuannya. Air mata tidak bisa terbendung saat dua jenazah itu bergantian dimasuki ke dalam liang lahat. Sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi saat terdengar sirine mobil polisi memecah keheningan proses penguburan dua korban pembunuhan. Seorang laki-laki dengan tangan masih diborgol berlarian, diiringi 4 polisi di belakangnya. Tangisnya pun pecah sembari menyebut nama Siti dan juga anaknya. Orang-orang yang berada di sekitar pusara pun menyingkir. Tatapan mereka semua tertuju pada laki-laki yang saat itu meraung di samping pusara yang belum sempat ditaburi bunga. Laki-laki itu tak lain adalah Firman yang meminta belas kasihan dari petugas kepolisian untuk melihat proses pemakaman istri dan anak perempuannya itu untuk yang terakhir kalinya. Tapi sayang, ketika ia datang, istri dan anaknya itu sudah selesai dimakamkan. Ia hanya bisa terduduk menangis di depan pusara istrinya, sembari mendengarkan doa-doa dan petuah sebelum meninggalkan area pemakaman. Semua warga akhirnya pulang. Berikut juga Firman yang kembali dibawa petugas kepolisian. Sepanjang perjalanan pulang, Nunung hanya terdiam. Sedikitpun ia tidak merasa kasihan pada Firman, meski air matanya menganak sungai. Bagaimanapun Firman sudah membunuh anak dan istrinya sendiri. Penyesalan tiada arti setelah orang yang dicintai pergi hanya bisa gigit jari. Berita tentang Firman terakhir Nunung dengar dari tetangga sekitar. Firman dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah tega menyiksa istri dan anaknya, pun sengaja menyembunyikan bukti kejahatannya dengan mengubur di dalam septic tank. Pembunuhan tunggal itu sempat menghebohkan warga, tapi lama-kelamaan senyap. Nunung pun sekarang sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian ganjil, meskipun sesekali ia masih membantu memandikan jenazah. Karena sekarang ia selalu membentengi diri dengan beribadah lebih khusyuk dari sebelumnya. Kejadian-kejadian ganjil itu ia jadikan pelajaran untuk lebih amanah dan tidak sembarangan berbicara. Karena sejatinya di dunia ini
bukan hanya manusia yang tinggal, tapi ada makhluk-makhluk yang lainnya, yang tampak maupun tidak tampak. Nah, seperti itulah cerita dari Nunung. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari part 1 sampai part akhir. Semoga kalian sehat-sehat terus. Sampai jumpa di cerita seram selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.